Gata-gata itu ya nama para penjinah ini ya. Kok sama ya? Kok sama ya? Iya, Kok sama ya? sama banget ya. Jadi untuk pelaporan-pelaporan klarifikasi caci itu ya, boleh saya turun ke Konoha untuk mengklarifikasi ya panggilan klarifikasi caci itu asal dikirim tiket ke Jerman dan undangannya itu harus nyampe ke sini ke Jerman langsung ya. Kemarin siapa yang menonton si Mozart ngamuk-ngamuk ya, Iya. pasti tahu bahwa siapa yang sering menggoda, siapa yang colmek itu ya, siapa yang colmek itu, siapa nampak apanya puting susunya, siapa yang apa itu, itu udah mulai ditunjuk-tunjukkan sama siapa itu si Mozart. Jadi gatel pul, nggak terhina, nggak dicemarkan, memang udah tercemar. Kemarin ya kau habis dimaki-maki sama si Mozart kan, di roomnya ngamuk-ngamuk. Apa uang kau kirim uang rokoknya, kau kirim uang makannya, kau kira sampai 2 juta dipinjam si Mozart, kau kira sampai 40 juta, sekarang sampai 200 juta. Pemeras juga kau, gatel pul. Sindikat orang ini, Ya Kak. sindikat. Sindikat. Iya. Lihatlah teman ya. Ini saya tunjukkan ya teman-teman ya. Ini bukti bahwa mereka ini langsung bergabung teman-teman. Ya, ini lihat. Tapi ada anjing yang jilatin pemberian orang ke saya itu ada. Ngatas-ngatas namakan saya untuk minta uang itu ada. Ada, kalau saya nggak pernah, maaf ya. Tapi kalau ada orang nawarin, saya akan ngebantu kamu butuh apa? Oh, saya butuh iPhone, Pak, buat live. Soalnya HP saya nge-freeze. Itu bukan aib, itu bukan nipu, bukan. Ya, apalagi kan minta tolong ini, Pak, tolong Pak, saya diusir dari sini, katanya dipersekusi gara-gara sindikat ini ya kan. Nakut-nakutin saya harus sewa apartemen. Berapa tak? 25 juta, saya TF 20 juta. Ya, itu bukan nipu. Kesadaran dia mau nolong saya. Jangan dibilang nipu. Manis lembut kali mulutnya, mau ku jahit si tukang minta. Lihatlah teman-teman ya. Sindikat. Satu orang yang di Malaysia itu. Tapi itu pun kan udah dijelaskan waktu itu sama Ko Alengsu dan Bro Amin Wijaya. Ya. Emang dia benar-benar dilaporkan gitu. Hanya si perempuan itu yang ada gap lah sama dia, teman-teman. Tapi kok dibilang sindikat, teman-teman. Ngeri loh mulutnya ini. Sindikat itu kan harus ada beberapa orang gitu loh. Ya. Ngeri loh mulutnya, Kak Francisca. Ngeri sekali mulutnya. Memang mulut bau tai mulutnya. Lihat mulutnya itu kan udah peol ke kiri itu mulutnya itu. Ntar lagi peol ke kanan itu. Mau mulut apa? Ya. Iblis, perempuan iblis. Nggak malu. Sudah jelas-jelas dia tahun 2023 masih apa dia? Masih RT6. Kan tanggal 5 bulan 5 2023 kan dia cerai itu dari suaminya itu Rudiansa. Berarti Ya. tanya kalian dulu kapan dia bertobat itu? Kapan dia dibaptis jadi Kristen itu? Masih 3 tahun itu. Sok-sok, iya betul, sok-sok bahas firman Tuhan. Iya, nggak malu itu. Nggak malu. Ngaku-ngaku nggak orang Batak, ngaku orang apa Sunda. Aslinya dari Binjai sana pun. Jangan-jangan mamanya tukang melihara kondit di sana. Jangan ke mamanya, Kak. Jangan ke mamanya, Kak. Jangan sombong. Nggak malu dia mengaku jadi orang Batak. Ngaku jadi orang Sunda. Ada katanya dia diusir keluarganya, padahal dia nggak apa open sama keluarganya. Nggak malu kau. Tadi ngejek apa juga dia masalah Saweria itu. Udah pokoknya udah nyinggung dia tadi. Nggak malu kau. Mamak durhaka, anak kau 3, anaknya ini loh sudah besar-besar loh, sudah 19 tahun, borunya yang paling besar.
Masa masa sama berondong, aturan sama anak kau lah kau kenalkan itu. Laki-laki itu jangan sama kau. Kombat. Oh, dia kau cinta berondong ya. Masa sama kau sama anakmu lah. Ini nak, ada lo anakku cewek umur 19 tahun. Sama kau lah aku jodohkan ya. Anakku itu ini malah kombat. Nggak malu kau. Masa kau apologet, bukan apologet, kau apolosek kau. Malu. Iya. Iya. Ini ini ya, waktu dia mundur ya. Squad. Jangan nangis dong. Ya, kamu tetap ada di sini. Kalau kamu butuh, kamu bisa datang. Kita bisa ngobrol banyak, ya kan? Kalau misalnya sudah tidak sesibuk sekarang ini kan gitu, seperti ini. Tapi pastinya kamu akan punya waktu lah untuk sesekali mungkin kan gitu kan. Diatur aja waktunya. Ya. Udah dibilang jejak digital ya. Jangan menyerah data. Ya, kamu harus kuat. Ya. Dia Agatha tuh berhenti mau pelajari Islam sekaligus mau masuk Islam bukan karena hal yang lainnya. Semoga hidayah Islam menyongsong dalam hatinya dan doa menghujani dari kaum muslimin. Ya. Di sanalah kalian ya, di roomnya itu. Dan nggak punya malu sama sekali. Sama sekali tidak punya malu. Masih bisa nyindir-nyindir di sana, ya, menumbalkan orang dengan seenak jidatnya. Ya. Iya, betul. Sama, ini orang ini semua nggak. Nanti kami dibilang omong kosong. Ini kalian lihat ini. Ini, oh harus kamera belakang ya. Harus kamera belakang ya. Ini aku lagi ngecas. Oh ini udah full. Ya. Sebentar teman-teman. Device-nya udah 2 ternyata. Udah 2 device-nya. Lihat teman-teman. Ini siapa ini? Bom. Ini rekening Bintang Daud, rekening Reda Marbon. Enggak. Daud Tandi Kendek. Ya. Ini kami bongkar, jangan dilihat kami bohong, jangan kami dibilang kami room abal-abal. Sekarang mainnya pakai story WA ya, Kak ya? Iya. Kacau. Udah Kak, cukup Kak. Cukup. Nanti kena kena report. Nanti. Kalian bilang kami ini gak ada kerjaan, room huru hara, dasar room binatang. Hah? Nih lihat nih. Nih. Apa yang diberitakan kebenaran? Kebenaran apa yang diberitakan? Saya tanya. Kebenaran apa yang diberitakan? Coba, saya tanya kalian. Yang merasa diri apologet, kebenaran apa yang kalian beritakan? Coba, saya tanya kalian. Yang merasa diri apologet, kebenaran Injil apa yang kalian beritakan? Kebenaran apa yang kalian beritakan? Bible? Alkitab? Ya. Apa yang kalian beritakan? Memang saya memang saya akan close, memang udah close. Mungkin akun ini saya akan nggak pakai selama udah sampai waktu yang tidak ditentukan. Ya. Itulah Bang Sam. Saya juga memang saya akan tetap, kalau pengajaran tetap akan di YouTube, akan saya tetap pengajaran. Ya. Kalau untuk di TikTok memang saya menyerah. Saya menyerah, teman. Di TikTok saya menyerah karena memang
Kalau cuma satu, saya udah bilang, kalau Uclim yang DM saya, nggak masalah buat saya. Kalau cuma satu orang, dua orang, segelintir orang, ratusan orang yang DM saya, nggak masalah. Ini seperti ada unsur kesengajaan. Ya. Seperti ada unsur kesengajaan. Ya, dengan ribuan orang mend-DM saya, itu luar biasa. Nah, ya memang udah ada unsur kesengajaan. Ya, kalau saya hanya tipikal saya ini nggak biasa ngespil kayak gitu, nggak biasa saya. Drama. Iya. Biar tahu kalian, teman-teman. Ya, ini kami bongkar semua. Halo Ekal, siapa ini? Ekial. Ini kayaknya salah pencet ini. Ya. Bayanginlah teman-teman, beribu, tapi kita tuntut nggak ada satupun yang DM dia, nggak ada. Ya, kita mau supaya ya. Ini semua tukang huru-hara, tapi yang dibilangnya itu ya, yang mereka ini fitnah, picik sekali mulutnya ya. Seperti tadi ya, si Jong menumbalkan si Metatron. Dia yang kriminal, teman-teman. Menyembunyikan ya, diam kau Mamak Sanggul, ku kirim nanti kau ke Taliban kau. Pakai itu kayu putih di luka kepalamu. Diam kau. Herder itu nggak boleh menyek-menyek. Ya. Bayangin teman-teman. Yang disebut sindikat, yang disebut tukang tipu, yang disebut huru-hara, iya rumor herder. Ya. Coba. Ku cari lagi nih bukti-bukti teman-teman, ya. Ini kami akan terus bongkar-bongkar, ya. Sampai kalian nyungsep, sampai kalian itu rata ke tanah. Ya. Kalian kira akan kami mundur? Ya, gak ada mundur. Gak ada mundur. Gak akan mundur. Satu langkah pun kami tidak akan pernah mundur. Makin kami pretelin kalian semua, ya. Dan termasuk inilah provokasi ya, teman-teman ya. Ya. Ini sangat luar biasa ini. Siapa yang mau naik? Si Jane ini mau naik apa ke pencot tadi ya? Ya. Kami gak akan diem. Gak akan. Tunggu aja. Akan kami gilas kalian semua. Tunggu dulu. Sebentar, semua penipu teman-teman. Gempal-gempal itu kayak pantat mukanya nih kulihat. Ini, lihat kalian teman-teman. Si kepala Paul Zhang ini kotoran, lihatlah mukanya pantat ya. Dan coba kalian perhatikan dia, kalau bicara dia kelihatan penipunya kawan. Ya. Taruh di Iskariot, Paul Jong tadinya, Paul Jong itu, mohon maaf, katanya si muka pantat. Itu pernyataan Rudy, makanya teman-teman, kalau kalian melihat Rudy dan Paul Jong, Kenapa mereka bermesra-mesraan? Karena iblis harus bersatu. Hasil jual diri. Ini kan dia jual diri kemana-mana kan. Mereka bersatu karena apa? Karena mereka itu punya visi misi yang sama. Dan persatuan mereka itu bukan persatuan yang tulus. Enggak. Karena mereka punya
satu musuh yang sama. Siapa? Edis TV. Tuh. Kenapa? Kenapa kok bisa begitu? Masalahnya itu adalah kedengkian, kebencian. Karena apa? Karena rumah apologet. Nah, sungguh nekat yang nyata. Lihatlah muka pantat, kayak kalau anak-anak yang gempal-gempal itu kayak pantat mukanya ini kulihat. Jadi isi kepala Paul Zhang ini kotoran, lihatlah mukanya pantat ya. Dan coba kalian perhatikan dia, kalau bicara dia kelihatan penipunya kawan. Ya. Taruh di Iskariot, Paul Jong tadinya, Paul Jong itu, mohon maaf, katanya si muka pantat. Itu pernyataan Rudy. Makanya teman-teman, kalau kalian melihat Rudy dan Paul Jong, kenapa? Kenapa mereka bermesra-mesraan? Karena iblis harus bersatu. Hasil jual diri. Ini kan dia jual diri kemana-mana kan. Mereka bersatu karena apa? Karena mereka itu punya visi misi yang sama. Dan persatuan mereka itu bukan persatuan yang tulus. Enggak. Karena mereka punya satu musuh yang sama. Siapa? Edis TV. Tuh. Kenapa? Kenapa kok bisa begitu? Masalahnya itu adalah kedengkian, kebencian. Karena apa? Karena rumah apologet. Nah, sungguh nekat yang nyata. Teman-teman. Semua pada sinting semua. Tapi mereka bilang siapa yang room huru hara? Siapa yang room adu domba? Ya. Suka keributan. Coba. Tadi kan udah saya pajang kan? Itu statementnya si RK. Si Tile. Ya. Beribu, ya, kita tuntut mana satu DM itu yang menyerang kamu gitu. Sampai detik ini nggak ada, teman-teman. Ya kan? Katanya kan mau tutup akun kan, teman-teman? Ya, tapi Oten masih banyak di situ tertipu. Apalagi nih ya, buat teman-temanku yang sama-sama Katolik ya. Ya. Masih banyak di sana fanatik ya. Fanatik sekali itu mendukung room itu. Ya. Merasa si Edis TV dan Herder memfitnah Katolik. Orang kami Katolik. Kok kami menghina Katolik? Gimana sih konsepnya? Ya? Nih, si PG, Pit, yang orang Katolik di Herder ini, ya. Saya, masa ketuanya sendiri Katolik kok, aduh. Suaminya di kantor Katolik kerja. Kita pelayanan juga, Aisyah juga Katolik. Pelayanan setiap minggu. Ustadz Gaul juga Katolik. Ya. Si Mike juga Katolik. Sampai detik ini, ya. Iya betul yang dinarasikan Edis bukan Katolik, tapi penyembah patung. Iya, yang dikultuskan. Cuman memang, ya. Kultur itu memang berada di Roma sana, di Vatikan sana, ya, kerajaan Romawi zaman dulu, ya, gitu loh. Memang ya nggak apa-apalah Humairo, memang mereka mah asal bacot doang. Gua aja katanya tinggal di rumah pemerintahan subsidi. Ini aja udah nggak ada lagi kan? Gosip perceraian itu masa Ida udah nggak ada lagi teman-teman. Sekarang apa? Munculnya si Keset, ya, munculnya si Keset sekarang, ya. Ini info baru lagi nih teman-teman. Info baru lagi teman-teman ya.
Kita berdasarkan bukti, teman-teman, dan kita record, kita ini apa namanya? Kita tampilkan, ya. Bukan omon-omon. Teman-teman, ini pakai kamera belakang lagi sebentar. Biar kalian tahu, teman-teman, ya, apa yang terjadi di negara. Kok runyam ya? Gak jelas dia, tar. Kabur Kak, kabur nggak jelas. Kabur kok bisa begitu ya, tar? Kok bisa begitu ya? Coba harus diapain ya? Ngeblur dia ya? Udah? Belum? Posisi lampu kadang-kadang silau dari. Nah itu agak ini. Oh, ini. Nah. Nah tuh. Si keset itu ya. Ya. Sungguh nekat yang nyata. Ini info terbaru, teman-teman. Dan pengacara ternyata sudah intip-intip rumah ke itu, around rumah saya ini, teman-teman. Pengacara sudah nyampe ke Jerman, Hamuna. Tapi kok pengacaranya itu di mana ya? Di apa? Di Solokan? Solokan di sini nggak bisa kan kelihatan, nggak kelihatan di mana Solokan di sini, teman-teman. Begitulah orang ini, teman-teman. Tapi masih percaya, oten-oten masih ada yang nontonin di sana. Kemana sih Kak Francisca? Ya dia tadi katanya mati lampu. Siska udah turun toh? Bayanginlah teman-teman, seperti ini orang Kristen. Ya, saya ini kan tadi masih sedikit kan penontonnya, ya. Saya ulang-ulang lagi teman-teman, sampai modar kalian, ya. Bobo ke kamar sebentar bang. Oh, Jusima. Kalau menurut saya memang dimotivasi dari motif uang itu tadi, demi menghalalkan segala macam cara dia dapat viewer. Benar. Atau memang dia sudah dibayar oleh Islam, kayak si Edwin itu. Motivasinya supaya mendapatkan viewers dan dibayar Islam. Si Metatron mau mendapatkan viewers dan motivasinya dibayar Islam. Si Metatron? Gimana ceritanya itu, teman-teman? Recehan banget ya gara-gara sama Islam, dia mau tukar kepala saya. Tukar kepala dia. Silakan lanjut dulu Kak Mawat. Tolong narasi. Siapa dulu yang duluan tadi yang mau bernarasi? Cyber kah? Bintang? Ya, oke. Silakan. Lanjut. Oke, lanjut Kak Mawat. Siapkan data-data yang lain juga Bintang. Silakan Kak Mawat. ya ini orang-orang ini memang nggak tahu diri ya. Nggak tahu diri. Tukar kepala karena viewers. Masuk akal nggak sih? Ini orang-orang goblok begini ya begitu. Tukar kepala itu kan udah tuduhan yang nyata. Jadi hati-hati ya kau Paljang ya. Kau sudah dilaporkan, sudah ada kasusmu di sana. Chicken yang kemarin, Hansen yang kemarin. Ini akan bukti tambahan bagi kau, terjerat kau. Ini bukti tambahan.
Ini udah luntang-lantung di sana si Paul Jang ini. Kalau ngomong asal mangap, gak dipikir. Ya, semua fitnah orang ini, ngomongan orang ini semua fitnah. Ya silker-silkernya si Babon inilah ya kan. Bersatu sesama iblis ya bersatu. Betul itu. Sesama iblis bersatu. Itu tadi kan apanya dia dulu ini. Dulu dia nih sama si Rudy Iskariot ini. Wow, luar biasa. Pertikaian mereka nih luar biasa. Ya. Saling menyerang satu sama lain, saling ini. Ya. Tapi apa yang terjadi tiba-tiba dengan adanya room herder ini ya membongkar-bongkar kejahatan mereka ini, dengan adanya room herder ini mereka bersatu, Hamuna bersatu, bisa bersatu. Yang tadinya musuh bebuyutan bisa bersatu, Hamuna, gara-gara adanya room herder ini membongkar kejahatan mereka. Ya. Jadi memang iblis itu harus bersatu dengan iblis. Ya, penjahat bersatu dengan penjahat, berkumpul itu. Sudah pas itu. Ya, para penjinah kumpul dengan penjinah. Begitu. Kalau tidak, mereka itu nggak bisa bersatu karena bertentangan. Tapi kalau iblis sama iblis, nah sejalan mereka. Itu yang mereka lakukan selama ini. Berapa pertikaian mereka itu musuh bebuyutan, saling kasih muka pantat lah. Oh, ini juga diserang ini si Iskariot ini ya kan. Wak donat, pemakan donasi, pangocop donasi. Ya kan? Tiba-tiba mereka semua bisa bersatu. Ya. Ini si Paul Jang ini fitnah yang nyata itu, fitnah yang nyata. Tanpa bukti dia mengatakan seperti itu. Jadi itu udah suatu bukti tambahan itu nanti ke sana ya Kak Reda ya. Bisa mereka Ya, itu. betul. Nah, Betul, Kak, bukti betul. tambahan bagi kau Paul Jang. Hati-hatilah kau, rasakanlah kau ya. Bukti tambahan buat kau. Kau sudah kena kasus di sana. Tapi si keset ini ya pura-pura itu tidak di ininya, malah tadi malam nongol lagi dia itu ya di si Babon apa di siapa itu tadi malam ya di si Babon kan Si galon. oh di si Galon ya si Galon ya. Jadi si Galon ini pun ya ini moncongnya ini nggak berubah itu si nenek Galon ini ya. Kau bangga kalian dengan pengemis ya, bangga dengan pengemis mereka ini, bangga dapat koin, dapat paus. Kau tuh mengemis bangga kau. Kami di sini tidak butuh paus ya. Kami ini bukan peminta-minta, kami pemberi Galon ya. Biar paham kau. Ada pun spender kami di sini tuh, Bang Pulgan tuh setia di sini. Ya, untuk ngisi-ngisi WL apa? Lansia nggak usah sebut-sebut nama lansia. Aduh. Iya, jadi mereka ini kiranya kita Nggak usah, lansia. gila dengan paus-paus itu, ya. Kita nggak gila, kita nggak. Tapi kalian bangga dengan pengemis, bangga pemberian orang. Jadi tangan kalian itu selalu di bawah. Kalau kami tangan kami di atas memberi. Ya, orang manusia peminta-minta itu adalah manusia yang paling rendah. Paham kalian? Ya. Jadi jangan bangga kalian. Oh, ini paus bertaburan di sini. Oh, ini paus. Niat kami di sini, misi kami bukan untuk itu. Biar paham kalian. Ya. Misi kami di sini panjang ke depan bukan untuk itu. Kalian yang misi kalian adalah duit. Duit. Pulus. Makanya kalian jadi mamon. Ya. Itu biar paham kalian. Ya silakan Kak Reda kalau mau ngomong. Iya. Enggak, lanjut aja dulu kalau masih itu. Enggak apa-apa. Lanjut aja. Aku udah dari tadi. Silakan Kak. Oh iya. Silakan yang lainnya.
Jadi mereka ini manusia-manusia iblis, mamon yang nggak tahu diri, nggak tahu malu. Sudah ketahuan kejahatannya, ya, sudah ketahuan kebiadabannya, tapi masih berkuar-kuar sama dengan si ini, si Agatal ini, ya, si perempuan si gila ini, apa? Yang mau cari Brondong ini, masih kurang sama dia Brondong, Amuna. Masih kurang. Makanya betul, di permak-permak itu mukanya itu. Dia biar menarik orang, ya, menarik spender, menarik para lelaki, ya, apalagi berondong-berondong. Makanya mukanya di permak-permak, ya. Bibirnya, hidungnya, bibirnya sampai menyon begitu. Itu kenapa itu bibir menyon begitu? Karena kebanyakan dusta, kebanyakan menipu. Anak pun sampai nggak diakui, ya. Jadi makanya bibirnya itu menyon begitu, berniat mau perbaiki supaya lebih menarik spender juga. Tapi ini si Agatal ini, si perempuan pesundal ini, yang nggak tahu malu ini, masih berkuar ke sana, berkuar ke sini, cari ini, apa namanya, koin, ya, PK, masih nggak tahu diri ini manusia satu ini. Dulu dia ini menghina-hina yang lain-lain, apologet lain, yang suka PK, ya. Saya bukan itu tujuan saya. Apa itu PK, begitu mulutnya ini. Sekarang apa yang dia lakukan? Coba, ya. Kemarin itu dia juga pergi ke si Mr. M. Niatnya apa coba? Memprovokasi supaya dia juga ini kan, supaya herder ini juga semua memusuhi. Nah, dan juga si Papito itu kan, dia berdua ke situ, Hamunan, niat memprovokasi, emang benar diprovokasi. Untungnya Mr. Mem itu tidak bisa diprovokasi. Ya, dia masih netral ya. Kita lihat ya, jangan kita ini Mr. M kemarin mengatakan dengan tegas, memang Protestan itu tidak menerima segala apa itu patung sesuai dengan isi Alkitab. Jangan membuatmu patung. Itu dia sangkal. Aku bangga dengan Mr. M di situ. Gak mau dia tergiring. Dengan tegas dia mengatakan itu. Jadi ini digiring-giringnya si perempuan binal ini dia sama si Papito itu, tapi dia nggak mau tergiring, ya. Kita lihat ya, Mr. M ini masih konsisten dengan Protestan bagaimana. Jadi dia juga nggak menyalahkan. Silakanlah yang Katolik diimani Katoliknya, dan Protestan juga diingani Protestannya. Jadi masing-masing aja, karena di Protestan juga memang menolak itu semua segala patung apa itu yang dikatakan Mr. N. Tegas dia di situ. Jadi kita apresiasi juga ya, karena saya juga melihat sendiri. Nah, jadi ini si Agatal ini berusaha semua mau diprovokasi. Oh, dia mau menggiring. Ya, menggiring, masuk ke sana, masuk ke sini. Ya, dia udah masuk ke RK, masuk siapa ya memang circle-nya ya kan. Jadi kita suarakan ini orang ini ya, terus ya. Kalau dia masih tidak tahu malu, masuk sana, masuk sini. Aduh, mulut kau tuh Agatal ya. Harusnya kau tuh bertobat kau ya, babi anjing. Ya, kau masih belum bertobat aja kau. Oh. Kau di sini sudah terbongkar kau, niat-niat kau, memang kau mamon itu tujuan kau. Ya. Dari sikap kau, dari dia sudah dibongkar di sini. Dia sudah di semua kelakuan dia sudah di sini. Tapi dia masih sok-sokan menyangkal. Apa itu? Bukan itu kehidupan saya yang sesungguhnya. Terus kehidupan kau yang sesungguhnya apa? Pelon-lon kau, kehidupan kau sesungguhnya. Itu kehidupan kau sesungguhnya. Sudah dibongkar loh. Kakakmu sendiri sudah mengatakan kalian itu keluarga Kristen dari kecil. Kau mengakui kau keluarga dari Islam masuk Kristen. Kau yang kegatalan masuk Islam.
Ya, gara-gara seorang laki-laki. Kau tuh kegatelan. Ya, kau masuk Islam, bukan kau Islam dari kecil. Kakak kau sendiri udah mengatakan itu. Udah langsung bertelepon. Itu kakakmu dengan si Om Burhan. Sudah dikatakan itu, tapi ini masih berusaha. Harusnya kau malu. Ya, kau sanggal kau sebagai orang Batak, suku Batak. Bilangnya dia suku apa? Dia bilang kemarin itu sukunya Sunda, Betawi. Ya, ngaku-ngaku orang Arab, orang Manado. Banyak kali sukunya ini. Dia masih ke sana kemari menyindir-nyindir. Ini perempuan kalau memang dia orangnya ini, ya udah kau diem. Gak usah kau kesana sini sok-sokan menyindir-nyindir sama si mata picek. Ini manusia, memang manusia nggak bisa di ini. Jadi mau perempuan mau apapun mau dia ini, inilah yang dikatakan Bu Sophie kemarin kan, dia sikapnya masih nggak bisa ini. Gimana kita nggak berkor-kor di sini, ya kan? Gimana kita nggak berkor-kor? Dia bukannya bertobat, malah pergi mata picek, pergi ke sana, pergi ke sini. Perempuan gatal memang, ya, perempuan gatal. Mukanya segala dioperasi buat apa? Hah? Coba kalian menilai coba. Muka aslinya itu udah ini loh, sebenarnya. Udah natural, udah bagus. Udah kalian lihat kan muka aslinya itu. Terus buat apa? Operasi muka, bibir menyon sampai menyon begitu. Dia memberitakan Injil itu untuk apa? Mau mencari laki-laki, mencari berondong lagi. Sehingga harus itu hidung dioperasi, harus bibir dioperasi. Apa tujuannya? Hanya berapologet pun bukannya di offline, di online. Duduk manis di ruangan. Emang harus menor gitu? Harus menor gitu. Kalau orang berpikir memberitakan Injil itu fokus memuliakan nama Tuhan, tidak berpikir ke situ, nggak ada pikiran orang ke situ. Itu orang artis, emang dia artis yang suka begitu. Oke. Mumpung Kak Mawat, mumpung narasumber sudah naik ya, supaya kita ulas secara detail dulu ya tentang video yang tadi ya. Nanti dulu si Selamat hari Minggu. si Huda Jalang itu. Shalom. Menurut saya memang dimotivasi dari motif uang itu tadi, demi menghalalkan segala macam cara dia dapat viewer. Benar. Atau memang dia sudah dibayar oleh Islam. Kayak si Edwin itu kan sudah dibayar sama Islam, dia mau tukar kepala saya. Lanjut Om Burhan. Aduh, baru masuk sudah. Sebentar Kak, sebelum Om Burhan, sebentar aja. Oke. Ya. Fadol, Ustazah Cipudan. Ya, silahkan Ustazah. Atau bagaimana? Ini konsepnya sama pengacara tuh lagi dibikin konsep yang dia nggak bisa lari sekarang. Kalau dia memperlakukannya lagi dia dengan begini, mungkin fase kedua ini kita akan menggerakkan polisi untuk jemput dia untuk langsung disidang gitu. Gimana? Cuman kalau untuk saya pribadi, saya minta secepatnya. Tapi kalau dia, karena kan dari polisi dia dideportasi gitu. Tapi saya sudah bilang ke polisi sama imigrasi, sebelum dia dideportasi dia mesti ketemu saya dulu gitu. dibawa ke rimba dulu. Saya kasih bogem ketupat Surabaya dulu. Paling saya kena denda kan gitu. Saya udah ngomong ke pengacara, kalau gua hajar muka dia gimana? Saya bilang paling banter pengacara bilang 1.500 euro, nggak apa-apa deh 1.500 tapi hidungnya pecah dulu gitu. Astaga.
Udah geram, nah itu. Saya ngomong jujur ke pengacara. Iya betul bang. Kalau saya memukul dia, saya bilang, ya dia datang ke tempat sidang kan, pas dia datang, dia akan begini sistemnya, dia akan dipenjarain dulu. Sidangnya hari apa, dia akan muncul dari penjara yang ada di sidang itu. Gitu. Karena saya tolak untuk bayar denda itu saya tolak. Saya nggak mau duit dari dia itu saya nggak mau. 56.000 euro saya nggak akan terima. Ngeri pokoknya ngeri. Katanya maunya lu, ya. Saya hanya bilang saya hanya minta satu, sebelum dia masuk ke penjara. Kalau dia ketemu saya akan gua hajar. Tuh rekam omongan saya nanti, bilang ke pengacara lu begitu, omongan gua. Anak saya udah nguping dari tadi ngomong-ngomong nama Edwin, udah keluar kencing udah 10 kali ya, ingin dengar. Anak saya nggak bisa bahasa Indonesia tapi ngerti. Oh, Waduh, kali ya, dia udah bilang berkali-kali. Saya datengin, ya. Dia nggak tahu siapa saya. Saya datengin. Erwin dibandingin anak saya, anak kecil lah. Dia 28 tahun, saya Erwin paling berapa umurnya? Tanggal 88 dia, tahun 88 berapa berarti? 42. Hampir sama. 38, astaga ngitung aja salah sih Winner. Gimana sih? 88 ya 38 sekarang. 42 udah salah nyaring lagi. Gede dia anaknya. Mantap itu. Dan dia nggak kayak orang Indonesia. Bu ini udah pagi. Oke, udah Kak. Astaga. Jadi naik ke sini suguhannya itu ya. Saya kira tadi disuguhin gorengan kah, roti, kopi susu gitu kan. Karena disebut-sebut nama bro di situ bro, ya kan? Jadi ya kami sebagai yang difitnah tukang huru-hara gitu, apakah kalau kami menunjukkan ini, apakah kami memang tukang huru-hara atau memang untuk ini menunjukkan benang kusut yang selalu mereka lakukan untuk menipu halayak netizen gitu loh bro, ya kan? Karena memang room ini saat ini memang sangat disayangi oleh orang-orang yang waras gitu loh bro ya. Makanya bro ada di sini kan berarti kan bro waras. Kalau tidak waras gak mungkin datang ke sini bro. Iya, betul, setuju. Iya. Setuju ya. Coba Jadi kenapa kok? dari si keset itu dulu bro. Nanti kakak putar lagi tadi si pastor palsu itu bro. Silakan bro. Ya tadi ada dua suara ya. Pertama tadi dari yang palsu-palsu, kedua tadi juga yang itu agak kurang jelas. Yang kedua saya lebih jelasnya tadi suara panci aluminium ya tadi, lebih jelasnya tadi bunyi kelenteng gitu loh. Maksud saya kalau Anda ya kalau katanya profesional ya kenapa masih pakai yang aluminium, kenapa enggak yang panci yang besi gitu, stainless ya, atau titanium ya, atau mungkin vibranium biar kayak Kapten Amerika gitu. Cuma dari suaranya bukan hanya aluminium tapi ya saya bilang tadi malam sepertinya beliau si Gundongan ya, karena ngomongnya itu nanti saya bogem lah. Mohon maaf ya. Memang kalau misalnya seperti itu ya udah ya saya terima. Ya berarti ada orang Kristen yang masih hobi mempersekusi gitu ya, mukul-mukul ya. Mungkin karena ya badan saya ini kecil, jadi bebas diapain ya silahkan lah. Tapi touch me if you can gitu. Cuma kok nggak dari kemarin kok. Perasaan dari tahun lalu kok kesannya itu ngumpet di sini. Itu saya kejar ke Amsterdam. Lah saya tinggal di Amsterdam
saya tungguin nggak muncul-muncul gitu. Maksudnya kok lama sekali progresnya. Kenapa kok malah herder yang lebih cepat langsung 8 orang polisi menciduk ya kan? Apakah orang ini juga terus tiba-tiba tadi mau pamit, biasanya juga begadang. Apakah orang ini juga lagi takut gara-gara lagi dikejar-kejar pajak ya kan? Penipuan pajak. Kok tadi tiba-tiba mau pamit? Ya jadi ya kita teman-teman yang di bawah ya tidak perlu membela saya ya. Saya Iya. udah ada pembela sendiri, Tuhan Yesus ya. Malaikat Tuhan itu yang menjaga saya. Sampai detik ini saya tetap berdoa setiap hari. Saya tidak pernah melupakan untuk berdoa, mau di kereta, mau di bis, di kantor, tetap ya. Jadi saya nggak butuh pertolongan dari manusia. Tuhan yang akan membela saya ya, silakan sendiri kita buktikan omongannya dia. Ya kalau memang terjadi seperti itu ya terjadi, nggak ada masalah kan? Namanya hidup, Iya. iya nggak? Iya. Namanya hidup, iya nggak? Bagaimana dengan orang yang di Nigeria sana? Bagaimana orang yang di Ethiopia sana dipersekusi, diapain? Ya kalau memang RT 6 mempersekusi kita, bahkan orang Kristen sendiri mempersekusi kita, ya udah, ya kan? Cuma kita di sini kan bicara tentang kebenaran. Iya. Ya, kalau saya misalnya seperti yang dikatakan, oh dia dapat tadi ada katanya si dokter palsu dan pastor palsu tadi yang bilang, wah dia dapat apa dana dari Islam. Nah, mestinya yang ribut sekarang ini antara Islam dengan si yang lagi cuci panci aluminium tadi yang ribut, bukan saya. Saya tenang-tenang aja, iya nggak? Kok jadi bertolak belakang nih? Iya nggak? Kok bertolak belakang? Iya. Dan yang warga negara di sini yang kok malah yang didatengin polisi digerebek gitu loh. Dan jadi ada bukti baru lagi. Ya saya sih santai-santai aja ya. Kalau Iya. Tuhan ada di pihak saya, siapa lawan saya ya terserah. Betul. Terserah. Ya. Jadi aku nggak ambil ini sih Kak, nggak ambil pusing kalau ada rekaman seperti itu. Cuma ini menjadi suatu kisah buat kita bahwa ternyata benar saat kita sudah tidak, saat musuh kita ya RT 6 sudah tidak ngelawan kita, siapa musuh kita? Yang ada dalam selimut kita sendiri. Jadi memang betul kata Alkitab, kita harus berjaga-jaga gitu. Bahkan yang punya ide seperti itu sendiri itu adalah orang-orang lama loh. Tadi ada ibu-ibu yang salah ngitung tadi, yang 42 katanya. Si galon. Iya. Iya. Gitu ya. Iya. Ya, cuman itu aja yang bisa saya sampaikan. Terus terkait dokter palsu tadi, dia ngomong apa ya? Oh ya, dia Ini dapat dana. Kakak ulang aja ya. Boleh. Dia menyamar ya. Iya. Waduh. Itu kan jelas banget itu kelihatan. Kemarin dia kirim polisi ke Pastori. Ya, untung kita semuanya beres semua, legal, dokumen. Tapi korbannya satu, ibu yang dia bekerja. Ya, gini. Ini saya bukan. Ya, lanjut. Aku lurusin ya. Saya bukan siapa-siapa. Saya bukan siapa-siapa dan saya nggak bisa ngirim polisi, teman-teman. Bagaimana saya punya saya cuma pekerja biasa di sini, pegawai biasa, mahasiswa biasa. Bagaimana saya yang bukan siapa-siapa bisa ngirim polisi 8 orang menciduk orang yang sudah warga negara di sini dan sampai orang itu ketakutan gitu. Saya bukan siapa-siapa loh. Iya. Ya, saya nggak ngapa-ngapain. Berarti itu bukti kuasa Tuhan kan? Ya. Perasaan dari kemarin tuh, wah ya udah dipanggil polisi. Dipanggil yang polisi yang mana gitu loh. Polisi yang mana? Surat, ya kan? Ada surat panggilannya dong. Ada nomor resminya dong. Iya nggak? Iya betul. Pemanggilan itu ya resmi, bukan manggil terus cuma keluar-keluar di sosial media. Oh, dipanggil, nggak datang. Terus nanti Ferdiana Pasaribu juga bilang udah dipanggil, tapi dia nggak berani datang. Lah yang mana panggilannya yang mana gitu loh, tunjukin pakai data.
Nggak mungkin kita nggak taat hukum karena Eropa ini sangat strict, sangat ketat. Ya, orang ilegal aja bisa sampai bisa sampai kena denda besar, masuk penjara, digelandang, deportasi, ya dimiskinkan. Apalagi buat seorang Metatron yang bukan siapa-siapa gitu loh. Bukan siapa-siapa. Kalau emang dipanggil ya tunjukin. Jadi yang jadi concern saya begini, kenapa ada narasi-narasi yang dilempar ke media sosial yang kebetulan udah direkam ya sama teman-teman herder ya, ada di Kak Reda tadi diputer. Iya. Kok mencurigakan semua, itu cuma jadi kayak omong kosong doang, bullshit gitu loh. Iya benar. Iya nggak? Nah kalau Iya, itu benar. bohong, kalau itu terindikasi bohong, tujuannya apa? Tujuannya apa? Cuma mau bikin takut doang artinya. Benar. Bukan hanya masalah dosa alias fitnah, bohong ya, orang udah tahu kalau itu salah ya, nggak ada nilainya. Tapi berarti yang mau dia giring itu apa ya? Dia cuma mau gertak doang, itu aja. Jangan-jangan seperti itu gitu loh, ya kan? Itu aja sih mungkin yang bisa ku sampaikan, Kak. Iya, iya. Kita lanjut ya, kita lanjut. Supaya nanti netizen teman-teman kan masih banyak juga ini orang Kristen ini masih on ya kan, banyak yang di bawah gorila ya kan. Tapi saya yakin dan percaya kalau yang di room herder itu semuanya itu pasti yang di atas rata-rata. Ya. Dan sebagai orang Kristen, ku tambahkan sedikit, Kak, sebentar sebelum dilanjut. Dan sebagai seorang Kristen kita jangan takut dianiaya. Ya, justru aneh saat kalian jadi orang Kristen terus makan tidur nyenyak, makan enak, ya, terus mati masuk surga. Kerja. Enak banget, ya kan? Nggak kerja ngomong firman Tuhan, makan mie ini minum ini, jual miras, jual nasi kuning, ngomong bohong, terus mati masuk surga. Apa itu jadi orang Kristen? Oplas lagi, astaga. Ya, lanjut. Ya. Semua orang yang ada di pastori. Jadi gimana gimana dia bagaimana? Kemarin dia kirim polisi ke pastori. Ya, untung kita semuanya beres semua legal dokumen. Tapi korbannya satu, ibu yang dia bekerja ilegal. Dia salah jawab si ibu ini. Sekarang kok ada bisa orang ilegal di sana, bro? Apakah bro kenal orang itu dari mana, bro? Nah, ini demi Tuhan Yesus ya, aku nggak tahu itu kejadiannya kapan, ya, nggak tahu kejadiannya kapan, dan tiba-tiba aku disalahin ya. Kalau ditanya orang-orang yang di sana, aku tahu, karena mereka tuh orang-orangnya tersiksa, karena mereka diperbudak, merasa ditipu. Jadi gini, banyak orang yang ada di Indonesia penghasilannya kurang, oke? Karena ngerasa kurs di sini lebih besar, maka yang dijual oleh pastor palsu ini adalah, kamu ke sini, nanti kerjaan banyak, tuh. Begitu sampai sini, kerjaan nggak ada. Orang itu ngapain? Ya bantu-bantu di situ, ya kan? Masak babi yang pembeliannya 4 kilo tapi dimasak cuma 1 kilo, 3 kilonya dibawa pulang. Terus ngepel, ya urusan-urusan kayak gitu tapi nggak dibayar. Kenapa? Karena itu hitungannya volunteer, gitu. Oke? Nah, tapi untuk meredam orang-orang yang kena prank itu, dia bikinlah satu tempat yang namanya pastori. Pastori itu tempat tinggal di sebelah gereja. Kalau dibilang apakah dia punya gereja, dia nggak punya gereja. Gereja itu adalah gereja Indonesia yang justru bermusuhan dengan dia. Dan akhirnya apa? Saat dia musuhan itu masalah kedua ya. Dia cuma menyewa salah satu hall yang ada di situ ya. Kak Reda tahu ya, hall yang di bawah ya. Jadi itu bukan gereja sebenarnya. Itu adalah ruang makan sebetulnya. Ya, ruang makan yang disulap, digelar
ben-benan, tempat ben-benan, mimbar ya, mimbar portable. Jadi itu. Nah, di sebelahnya itu dia sewa dengan harga cukup murah, sekitar 800 euro sebulan. Dan isinya itu ya orang-orang yang tadi kena prank itu, gitu loh. Dari mana aku bisa tahu? Ya karena aku pun pernah beberapa hari tinggal di situ. Nah, Iya. orang-orang itu bagaimana nasibnya? Ya kasihan juga, mandi nggak boleh, ya kan? Jangan, air mahal di sini, gitu. Mau masak nggak bisa karena peralatannya nggak ada peralatan di situ. Peralatan itu adalah milik dari gereja aslinya yang di situ ya. Nah, akhirnya orang-orang yang kena prank itu kan udah banyak yang cabut ya. Awalnya kan banyak ya kak ya, banyak yang cabut. Nah, ada beberapa orang yang memang sudah lama di sini, istilahnya overstay. Nah, karena dia bayar 800 euro dari donasi di Indonesia, maka orang-orang yang overstay di sini yang nyari tempat tinggal ya dia tampung, dia minta bayaran, gitu loh. Nah, orang itu apakah dari kita? Enggak, orang itu dari RT 6, gitu. Nah, jadi dia minta bayar berapa? Sekitar 500-600 euro. Jadi otomatis dia untung dong. Dia dapat 800 untuk bayar, tapi dia tiap bulan dia dapat 500-600 euro. Dan apa? Orang ini kebetulan punya skill masak. Jadi dia bisa masak buat penghuni-penghuni di situ. Gitu. Jadi apa ya? Sekali mendayung 2-3 pulau terlewati kan? Iya. Gitu. Ya memang ada banyak orang di situ ya. Itulah resikonya. Itu resikonya. Gitu. Iya. Iya. Kakak lanjut ya. Silakan. Iya, aku kesini mau kerja. Aduh, dia bilang, dulu sudah saya ajarin cara jawabnya. Kamu tidak boleh bilang bekerja di sini karena kamu nggak boleh bekerja. Nah, si perempuan ini siapa yang ngajarin? Si Metatron atau siapa tadi teman-teman? Siapa tahu aku salah dengar loh. Coba, siapa tadi yang ngajarin? Lanjut, Om Burhan. Ya yang ngajarin dia ya, kalau dari pernyataan itu ini jadi bukti baru nih, bagus nih. Ada satu yang ilegal, teman-teman ya. Tadi jelaskan ya dari awal tadi karena ini udah keulang-ulang teman-teman. Ada satu yang ilegal ya, dan ini sudah tidak bisa lagi dihapus bukti ini teman-teman karena udah tim lapangan saya sudah mendownload ya. Jadi ini sudah rapi ya. Tapi yang mengajari itu adalah si Pukijong, bukan si Metatron loh. Ya, kenal pun misalnya si Metatron karena pernah sempat di sana ya, karena Metatron pernah di sana berkunjung lah. Yang nggak pernah di situ juga berhari-hari terus-terusan. Metatron juga kan ada apartemen gitu loh. Ya. Jadi bukan berarti di situ seperti yang dia ini gitu loh, yang dia sebutkan ya. Kita lanjut ya, teman-teman. Ilegal tadi ya, perempuan itu. Ilegal. Mungkin diulangin lagi sekali lagi, sedikit lagi. Diulangin lagi. Mau bekerja udah pasti kamu ilegal. Buat bagian dia ngajarin tadi. Benar. Atau memang dia sudah dibayar oleh Islam. Kayak si Edwin itu kan sudah dibayar sama Islam. Dia mau tukar kepala saya. Ya kan? Bisa tukar kepala lo si Edwin. Nyamar ya, Iya. ini nyamar ya. Iya. Stop dulu, stop. Bentar. Itu kan Ya. Kalau memang gini, saya bawa logikanya gini teman-teman. Kalau memang saya dibayar oleh sebelah untuk nuker kepalanya, seandainya nih bener nih ya tuduhannya ya kan? Kira-kira mending saya gabung sama dia atau saya oposisi sama dia, teman-teman? Aduh, bingung aku ngejawabnya. Coba jawab teman-teman. Jawab Bintang. Oposisi. Mendingan gabung sama dia dong. Kan mau tukar kepala, Prof. Misalnya nih, aku mau tahu apapun tentang dia, ya. Misalnya aku mau tahu, mau ngasih informasi apapun tentang dia, mau ya katanya nuker kepala lah.
Ya mending aku gabung sama dia, tinggal tunggu waktu yang tepat ya, seperti Yudas, baru eksekusi. Gitu dong. Oh, Bukan iya malah betul berlawanan betul. sekarang. Iya betul 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 betul. Ah iya. Berarti si bintang lansia tidak ini dia join ya betul betul. Iya Sorry betul aku itu kan betul Om Ini cara Burhan. berpikir. Itu strategi Om Burhan itu. Iya Ya, dong. Mbak. ya Lanjut, lanjut lanjut, lanjut. Kak. Strateginya Lanjut. harus gabung strateginya. Ya. Iya betul betul. Iya. Ini si Eden 108 ini udah kejang-kejang di bawah. Terus banget itu kelihatan. Kemarin dia kirim polisi ke Pastori. Ya, untung kita semuanya beres semua legal dokumen. Tapi korbannya satu, ibu yang dia bekerja ilegal. Dia salah jawab si ibu ini. Ada salah satu pekerja ilegal disembunyikan di situ loh. Lanjut. Iya, aku kesini mau kerja. Aduh, dia bilang, dulu sudah saya ajarin cara jawabnya. Kamu tidak boleh bilang bekerja di sini karena kamu nggak boleh bekerja full. Tapi kalau bilang kamu motivasinya mau bekerja, ya udah pasti kamu ilegal. Bekerja ilegal. Itu korbannya si Edwin itu. Padahal si ibu ini rajin masakin buat Edwin lah padahal. Kurang ajar. Ini memang demi menghancurkan saya, Edwin korbanin semua orang yang ada di Pastori. Jadi gimana Itu memang gimana itu ya, bagaimana itu? serahkan saja kepada iblis. Nah itu yang ibu itu gimana? Udah beres masalah dia? Oh ya langsung lari sembunyi. Kalau nggak Ada bukti baru lagi nih nanti ya teman-teman. Ada yang lari sembunyi ternyata. Nah itu. Aduh itu bukan urusan saya ya. Saya nggak ikut-ikutan ya. Ya, ada yang ini kita hanya merelay teman-teman ya. Mereview teman-teman ya. Ya. Gak ada urusan si Metatron ke perempuan itu loh. Udah Ya ini ditombak benar dari nih bawah. yang dibilang WC 26 England ini. Satu orang ilegal pun bisa terjerat Arbeitswitbulting, eksploitasi tenaga kerja. Betul. Jadi bukti baru dia. Itu dia striknya di sini. Mungkin kalau kita di negara kita nggak begitu jeli lihat itu ya. Tapi kalau di sini Anda menyembunyikan satu orang ilegal dan mempekerjakannya, ngajarin lagi, wah itu pidana. Ya. Pidana itu bentuknya macam-macam. Denda plus penjara plus. Sembunyi kabur loh, bro Om Burhan. Disuruh kabur, sembunyi, lari. Nah, yang nyuruh siapa tadi? Yang nyuruh tadi teman-teman siapa tadi? Aku agak-agak torek karena aku udah lansia teman-teman. Yang nyuruh siapa tadi? Yang nyuruh Om Burhan. Si Paul Jong. Si Jong. Yang Semua suruh ini si karena si Jong. Burhan. Tapi lucu juga Kak menurutku ya kan. Ketika itu ketahuan, kenapa kok bisa dia bilang ini korbannya Metatron? Ya ketemunya juga di tempatnya dia, orangnya juga orangnya dia. Itu kok ngomongnya orang lain sih? Ini logikanya kayak mana nih? Logika oh no. Jadi berkebalikan ya. Karena si yang lehernya si gondongan tadi itu yang suaranya berat itu kan bilang, ya. oh itu si Metatron atau si Edwin itu ilegal. Saya udah cari tidak terdaftar. Saya udah ke imigrasi. Saya juga udah ke Universitas Leiden. Saya ke Utrecht. Namanya nggak ada lah. Kok malah yang satu bilang aku bisa ngirim polisi. Berarti kalau aku ilegal aku bisa ngirim polisi dong. Iya nggak? Logika falasi. Logika Bertolak belakang narasinya. Gitu. Iya. Betul. Ya. Yang Iya, getol benar. dari tahun lalu ya berdua itu.
Lihat kok yang diciduk polisi ya berdua itu juga gitu loh. Iya, betul. Ya, dan tolong ya teman-teman, ini barusan aku udah ditombak lagi. Kalian beratus nggak ada ngirim satu begu ganjang kek, setan kek. Ini TikTok, ini bukan Facebook. Molohok aja di bawah. Ini muter-muterin setan gitu loh. Iya Kak, nggak bisa. Iya, karena udah dibatasin lagi. Mereka ini ingin meruntuhkan room ini dengan cara-cara tombak apa segala macam. Ya algoritmanya nggak ada apa-apa ya begitulah kayak ini gua Itu hero tombol kalian gift, semua di bawah. tombol giftnya nggak bisa Kak. Emang nggak bisa. Iya Kak. Barusan Kakak pengajuan ini coba ku ini dulu. Oke, ini 10 menit ya, 10 menit. Nanti di ini kalian ini dari tadi diam aja gitu, nggak ada ininya. Ya nanti digoreng si Wine anjing lagi, nanti gua ngemis koin lagi di sini ya. Harus rungkat dulu nggak apa-apa, 10 menit kok ini, 10 menit nggak apa-apa. 10 menit, sabar aja, sabar. Ya, apalagi ini kan mutar-mutar setan ini, mereka pasti dibawa teman-teman supaya rungkat. Ini karena apalagi nih ya. Ini nomor Jerman loh, ini susah kalian apa-napain ini. Tolong Iya, dong moderator yang bilang yang typingin di bawah dari tadi Winef nggak bisa ngitung di mute dong, kasihan ya, dibully. Typingannya tolong dijaga ya teman-teman ya. Tambah tua ya, Om Burhan ya 42 sekarang ya, cie. Apa Kak Mawat? Iya, kan rumahnya Kak Reda ini kan diakui tuh sama si Nenek Galon tuh, pernah tuh dia ngomong, itu tuh mau dirungkatin susah tuh anunya si Reda itu yang susah di ini. Sama si Peggy katanya gitu kan. Dalam hati saya, wah tahu lu, pantasan jadi orang ini sering mau rungkatin juga room Kak Reda tapi nggak bisa. memang beda room Kak Reda ini. Dia pernah ngomong gitu. Gilbe plastik. Katanya Iya, itu betul. tuh entah dia bikin apa itu, entah dia apain itu room si Reda itu yang apa susah itu dia. Mereka itu ada niat bersekutu mau sekaligus mengini gitu loh, merungkatkan gitu. Tapi nggak bisa. Iya, Rame-rame. makanya mereka dibawa. Jadi kalian itu populer aja, populer, nggak usah mawar teman-teman, karena itu sama aja, ya. Satu koin Iya, gitu loh ya. iya. Satu koin itu populer ya. Jadi di ini ya teman-teman ya. Berapa menit lagi teman-teman? Coba naik PG, nggak usah kau kayak hantu kau di bawah PG. 5 menit Iya kan lagi. makanya kan. Selamat hari buruh. 5 menit lagi. Nggak ada yang ngultah ya, nggak ada yang ngultah. 5 menit Teman-teman lagi. ini nggak ngerti sarkas loh, aduh. Ini jadi dalam tempo kurang dari 24 jam, Ibu Verliana Pasaribu alias Winef Ajah ya sudah melakukan 3 fitnahan. Pertama, dia memfitnah bom-bom kurus. Padahal bom-bom nunjukin tuh gambar dia yang memang udah gemuk dari pabrikannya gitu loh. Ya. Yang kedua, dia telah memfitnah saya dipanggil polisi gitu. Ya, sampai sekarang nggak ada buktinya polisi yang mana. Makanya saya bilang teman saya juga banyak polisi ya di Indonesia, maksudnya ada polisi lalu lintas, polisi napsa ya narkoba, ada polisi serse, ada brimob, ada K9. Polisi yang mana yang manggil? Metatron gitu maksudnya. Belum ada. Ya itu fitnah kedua. Dan yang terakhir fitnah kedua, dia bilang umur saya 42 ya teman-teman ya. Lahir 88, umurnya 42. Waduh, ini Winef kalau dikasih uang jajan sama suaminya dikorupsi banyak juga ya Winef ya. Parah. Polisi tidur. Ya. Kacau. Itu namanya saltung. Udah saltung bodoh lagi. Dasar lansia bodoh. Iya, memang mereka ini kan dikit-dikit kalau kita suarakan kebenaran, mereka ini penipuan-penipuannya, kejahatannya ini. Orang yang di bawah ini, yang circle mereka itu kepanasan, ya kan? Gak kuat dia dengar kebenaran. Kayak kemarin Benar saya Kak Mawat.
Kayak kemarin saya lagi ngomong mereka itu, saya lagi ini, oh langsung saya diano. Ya 10 menit. Gampang mereka ini mengapakan kita kan. Tapi kalau Rum Kareda ini susah mereka merungkatkan. Udah sering, berarti dia sering mereka rame-rame mau merungkatkan gitu. Tapi nggak bisa, makanya itu keluar mulutnya si nenek galon itu. Itu tuh roomnya si Redda itu, entah dibikin apa itu katanya. Susah diinikan, begitu. Berarti kan mereka sering mau nganuin room Kareda. Ini kan room dari apa? Bukan Indonesia, bukan Konoha, Hamuna, room Jerman, beda. Ya, itu loh. Lanjut Om Burhan. Ya, itulah. Astaga, ini ada akun lagi di bawah. Tolong ya. Ya ampun, ini namanya. Parah. Parah banget, aduh, serius parah. Janganlah. Begitu Om, kalau herder tuh begitu Om. Ya. Maksudnya gini, kalau ada yang salah kritik ya kan, buktikan kebenarannya. Seandainya memang nggak ada bukti, pakai argumen logika gitu kan. Tapi kalau ini udah terpampang dengan jelas kejahatannya, kesalahannya, terus masih ngebela diri dengan dusta lagi, itu mau ngapain? Mau gali kuburan lebih dalam? Iya nggak? Iya. Mending kalau udah salah ya udah ngaku aja, udah selesai. Iya. Ngaku, berhenti dulu TikTok. Ini udah salah, ngeles, eksis terus di TikTok. Aku pikir jangan-jangan kehidupan nyatanya emang nggak jelas orang-orang ini. Iya. Iya betul Om. Bukannya bertobat gitu loh. Malah Iya. berusaha Ini lagi. dilanjut dulu ya. Tapi Om, kita nggak beraliansi ya sama si Lady Boss ya Om ya. Oh enggak. Iya. Tunggu ya, tunggu. Itu orang juga. Oh lanjut. Kasihan. Kalau udah lewat itunya kirim populer teman-teman. Kirim populer. 1.000 mindset, 1.000 aja kita bisa mindset. Ini puluhan ribu aja sudah 1.000 aja sudah 19 juta. Iya, ini bisa kena denda minimum 5.000 minimum. Waduh. Buktinya dia udah 4 tahun, bisa kena 10.000 kali. Kalau saya bayar pajaknya saya saja setahun kemarin sempat 3.000 ya. Saya bayangin dia kerja full time, ya kan? Nah itu jahatnya si Edwin itu demi dia menghancurkan saya dan entah mengapa dia ingin menghancurkan saya. Padahal saya kasih uang, saya kasih pekerjaan, saya ajarin cara jadi asylum, saya kasih makan. Tolong dulu diklarifikasi, bro. Silakan. Oke. Tadi ya, dikasih uang, dikasih pekerjaan, bagaimana masuk, apalah itu nggak ngerti. Silakan, bro. Ya. Diajarin masuk asylum kata dia. Yang diajarin itu ya yang masih tinggal di situ. Kenapa enggak? Maksudnya kok jadi disalahgunakan? Dikasih uang saya malah dibawa kabur. Ditanyain di mana uang saya, lempar ke istrinya. Istrinya balas enggak? Istrinya respon enggak? Enggak direspon hingga detik ini. Hari ini tanggal berapa nih? Tanggal berapa nih? 14 Juni 2026. Nggak dibalik-balikin uang saya. Ya. Saya nggak ada dibantu sama dia. Dikasih apa tadi katanya yang kedua, Kak? Bisa diulangin? Kasih kerjaan. Kasih kerjaan. Kerjaan apa? Kasih uang. Ya itulah, begitulah penipu. Kerjaan itu ada ya, ada pekerjaan, ada yang menggaji. Ya kerja di mana? Kan selesai. Ya enggak? Betul. Saya kerja di sini, perusahaan saya sendiri yang bekerja keras, legal,
bayar pajak, tanya sama dia, tahu nggak nama perusahaannya apa? Jangan-jangan nggak tahu nih. Atau kalau simple ya, kalau memang simple banget. Logikanya nih, aku kasih logika lagi ya. Kalau memang beliau memberi pekerjaan seperti fitnahannya tadi, kenapa orang-orang yang di pastorinya itu nggak ada yang kerja satupun? Ayo, Itu Om, kerjaannya itu ngepel, cuci piring itu dikasihnya tuh kerjaan. itu bukan kerjaan ya. Itu bukan kerjaan, guys. Logikanya gini, teman-teman. Ya. Katakanlah ini semua yang ada di atas ini semuanya adalah penghuni pastori, iya nggak? Oke? Kalau memang aku dapat kerja, seandainya nih, kenapa yang lain nih, misalnya Bang PG, Kak Aisyah, Cipudan, Bang Bintang Daud, Kak Mawat nggak kerja? Ayo, jadi nggak masuk di akal. Jadi jangan membela sebuah kebohongan dengan kebohongan baru. Oke? Terus Itulah yang ketiga, namanya juga panipu. Iya. Makanya saya bilang nggak perlu membela saya. Kita cuma punya logika aja kan sebagai center kita masuk ke hutan yang gelap. Logika center kita itulah logika kita. Masuk di akal nggak? Itu aja. Itu bukan kerja tapi dikerjain tuh katanya tuh. Betul. Terus yang ketiga, Kerjain, suruh nyapu, suruh cuci piring tuh, kerjain. yang Duitnya ketiga ditahan. tadi katanya apa? Asylum. Asylum itu apa? Itu suaka, teman-teman. Itu suaka. Ya. Anda bisa ke semua negara mengajukan suaka. Mau ke Indonesia pun bisa mengajukan suaka. Kalau dibilang dia ngajarin, tidak. Tapi kalau dia nunjukin alamat, iya, saya akuin. Saya akuin. Kenapa? Ya karena kalau orang pun datang ke Indonesia, ya, orang luar datang ke Indonesia, nanya ke kita tahu satu lokasi. Di mana sih Grand Indonesia gitu, atau enggak Plaza Indonesia? Kita lagi ada di Kuningan. Ya kita tunjukin dong, iya nggak? Di mana ada jual bakso? Oh, di situ. Mentok belok kiri, lurus di depan rumah yang ada warna hijau. Nah itu, kalau itu iya bener. Betul. Iya. Hanya Tapi nunjukin kalau aja dibilang pagar memberitahukan, kalau dibilang memberitahukan, tidak ada satupun. Justru itulah, begini teman-teman, saya kasih tahu sebuah logika ya. Iya. Saya ini kerja di perusahaan IT cukup lama. Saya kerja sebagai game tester juga cukup lama. Saya kerja di perbankan juga cukup lama. Jadi apa yang saya sukai adalah mempelajari sistem. Oke? Mempelajari sistem. Nah, saat saya udah tahu sebuah sistem ini disalahgunakan, itu yang saya nggak seneng. Salah satunya apa? Misalnya tentang asylum tadi, saya kasih tahu aja nih, saya jujur-jujuran aja nih. Itu sebetulnya adalah jalur buat orang yang dipersekusi oleh sebuah instansi, organisasi atau kelompok tertentu, iya nggak? Nangkap ya teman-teman ya. Ya, ada orang dipersekusi karena alasan kemanusiaan, dia akan dibantu. Nah, tapi saat orang yang katanya ngasih tahu sistem ini begini-begini, logikanya dia tidak menggunakan sistem itu dengan baik. Dia justru menyalahgunakan sistem itu untuk mempekerjakan orang datang ke sini kepada kelompoknya dia. Suara siapa nih? Suami Kareda itu. Ya. Kareda. Jadi kalau memang dia tahu sistem, kenapa dia menyalahgunakan sistem itu setelah saya datang?